Salam, perkenalkan saya atas nama Gema Prestati, NIM 1.04.2022.0132. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 1, kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah landasan dan wawasan bimbingan konseling. Di sini saya akan membahas salah satu landasan dari beberapa landasan bimbingan konseling, yaitu landasan yuridis. Baik, yang pertama, pengertian dari landasan yuridis bimbingan dan konseling. Landasan yuridis adalah berbagai peraturan dan dalam perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang berikut tujuan landasan yuridis bimbingan dan konseling. Dari tujuan landasan yuridis bimbingan konseling, yang pertama, dalam Depdiknas 2008 disebutkan bahwa tujuan bimbingan agar dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa mendatang. Yang berikut mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Yang berikut menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, dengan lingkungan kerjanya. Yang berikut mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi ataupun dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang berikut, sementara dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah disebut bahwa tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konsel agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Yang ketiga, aturan-aturan yang mengatur keberadaan bimbingan konseling secara yuridis. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Yang berikut SK Menpan Nomor 84 Garing 1993 tentang jabatan fungsional. Yang berikut guru dan angkatan kreditnya. Yang berikut SK Menpan Nomor 118 Garing 1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angkatan kreditnya. Yang berikut SK Mendikbud Nomor 25 Garing 0 Garing 1995 tentang petunjuk teknis kekuatan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angkatan kreditnya. Yang berikut SK Mendikbud Nomor 20 Garing U Garing 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angkatan kreditnya. Yang berikut SK Mendiknas Nomor 232 Garing U Garing 2000 tentang pedoman kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang berikut SK Mendiknas Nomor 45 Garing U Garing 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Yang berikut Surat Dirjen Dikti Nomor 247 Garing D Garing J Garing 1999 tentang pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat, pentingnya landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling. Setiap sekolah memiliki permasalahan yang selalu menguras tenaga dan otak warga sekolahnya, terutama permasalahan peserta didik. Untuk itulah diperlukan suatu badan yang bisa menanganinya dengan baik dan dikenal dengan sebutan bimbingan dan konseling.
Bimbingan dan konseling merupakan suatu badan yang menangani permasalahan setiap peserta didik di sekolah agar siswa bisa memahami potensi dan kelemahan diri. Untuk bisa membimbing peserta didik, diperlukan pengetahuan dan keahlian serta keterampilan dalam menjalankan tugas tersebut. Bimbingan dan konseling didasarkan kepada landasan yuridis, informal berupa psikologi, sosial budaya, iptek, dan globalisasi. Landasan ini pada dasarnya mempengaruhi individu siswa. Psikologi dan sosial budaya, setiap individunya pasti berbeda sehingga memunculkan perilaku sosial yang berbeda, juga ditambah dengan berkembangnya globalisasi yang didukung oleh iptek, membuat bimbingan konseling sangat diperlukan untuk mengontrol peserta didik di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa laboratorium dan dinalisis serta deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peran bimbingan konseling pada sekolah. Baik, ini mungkin penjelasan saya mengenai landasan yuridis bimbingan konseling. Terima kasih.